Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan, selain kita membahas perkara yang menjadi persyaratan, fardunya yang membatalkan, ada juga perkara yang dianjurkan atau disunahkan dalam puasa Ramadan. Ada 3 hal. Wa yustahabbu fis shaumi salah satu asya. Akadua ta'jilul fitri. Disunahkan atau dianjurkan dalam puasa itu 3 perkara. Yang pertama takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Buka puasa itu sunahnya cepat, maksudnya awal. Aja malah gaya. Puasa sedina bareng wayah wis ana azan jeledalete. Ora buka lek. Wallah, durung ngelak. Bukan soal belum lapar atau hausnya, tapi mengawali atau istilahnya mempercepat kita untuk berbuka puasa ketika sudah masuk waktu berbuka, huruf syamsi itu disunahkan, dianjurkan. Nah sekarang paling enak kan lihat jam, ada jadwal kan, apalagi TV, saluran TV sekarang. TV itu mendekati tahqiq. Kalau tidak dibilang tahqiq, mendekati tahqiq. Waktu di TV itu ada di TV. Kadang ada yang selisih 1 menit. Tidak apa-apa. Kadang ada yang selisih 2 menit. Mungkin bagi kebanyakan orang kan belum tidak melihat itu ya mungkin ya. Tetapi sebetulnya ada juga selisih-selisih seperti itu. Kadang iklannya belum selesai. Penghabisan iklan baru adzan, padahal huruf samsinya maghribnya sudah 2 menit yang lalu misalnya terjadi. Seperti tadi itu azannya mundur dari waktu itu. Kalau kita melihat jadwal dari yang kemarin-kemarin, saya lihat pas dengan jam yang saya set, ini sudah waktunya kok belum azan. Sampai 2 menitan lebih baru ada. Tetapi itu mendekati tahqiq. Kalau selisihnya hanya 1 atau 2 menit. Karena itu bisa dikatakan sebagai ikhtiyatul waktu. Bisa dikatakan sebagai bentuk hati-hatinya penentuan waktu. Huruf syamsi itu kan bias. Maka perlu ditahqiq lewat selisih atau ditambah 1 atau 2 menit. Nah, ketika sudah jelas maghribnya, segerakan untuk berbuka puasa. Itu kesunahan, sunah yang pertama. Kemudian yang kedua, takhirus sahur. Kesunahan yang kedua itu mengakhirkan sahur. Makan sahur itu diakhirkan, dipepet nih. Makan sahur itu dipepet nih. Ya pokoknya dinyati sahur. Lah jam 1 wis bar mindo, Pak. Gak apa-apa, raketang sithik, raketang hanya minum atau makan 10 niatana sahur. Barokah. Tasakharu fa inna sahuri barokah. Kadang-kadang kan ana kan sebagian dari kita bengi-bengi jam 1, wah isih roh gerih pedo karo sambel, akhirnya mindo akeh sahur sekalian. Ya enggak apa-apa. Tapi kan enggak dapat tambahan pahala kesunahan mengakhirkan sahur. Jadi jam 1 itu enggak apa-apa, tapi engko usahakan mepet imsak itu. Nggih, mboten no sahur minimal ngunjuk-ngunjuk kopi yo apa. Nggih, ngunjuk-ngunjuk kopi lah, minum kopi atau apa-apa, tapi niati sahur. Diniati sahur. Ngerokoknya betah ta, Pak? Mengakhirkan sahur. Kalau kula kan anu, Pak. Tok tahu sahur tapi sementing belah ngopi pun. Ya lah iku ya sahur kan. Betul, maksud kula kan Mangan ablur. bener. Pokoke mangan iku ngono jam 12, jam 2. Ya. Mangan iku wis mangan ngopi wis. Penting kerokok wis wareg ya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Tapi ini kan penjelasannya termasuk kesunahan puasa itu mengakhirkan sahur. Kenapa? Karena setelah imsak seharian kita itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Logikanya seperti itu. Maka akhirkanlah sahurmu
ben awakmu kok posane ora terlalu masakor gitu loh. Beda kalau misalnya kita makannya jam 1 malam, berarti kan kita tidak makannya kan dari jam 1 malam sampai maghrib, terlalu panjang gitu loh. Nah, Yang kita tadi ini mulai sudut. nah, terus gini, kemarin pernah kita bahas imsak itu kan durasinya ada yang 10 menit sebelum subuh, ada yang 12 sampai 15 menit sebelum subuh. Itu bagaimana? Kemarin ketika kita jelaskan, waktu imsak itu ibarat lampu merahnya itu kuning. Kuning itu kan belum larangan, tetapi kita harus sudah Hati-hati. gitu loh. Kalau waktu dulu belajar menghitung jadwal sholat atau belajar membuat jadwal imsakiyah itu, ya waktu subuh itu biasanya diambil 2 menit sebelumnya, itu batas terakhir. Tapi karena kita itu kan bukan hasib, kita kan bukan orang yang ahli menghitung, ya amannya kita ikuti. Tapi bila mana memang situasinya mendesak, misalnya bangunnya rada telat, terus ono imsak masih kurang 10 menit, teruskan saja makan, habiskan dulu kopinya. Usahakan ya pokoknya kalau kita belajar tahqiqnya waktu subuh pasnya jam berapa, kurang 2 menitnya, itu batas terakhir. Tapi kalau bisa jangan sampai dipasnya 2 menit, terlalu beresiko. Yang penting misalnya makan ya selesaikan dulu. Kalau 10 menit tambah 5 menit kan tidak apa-apa, masih aman. Terus yang ketiga yang disunahkan dalam puasa adalah menghindari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan yang mungkar, perkataan yang jorok, misuh misalnya, bahasa hewan misalnya, atau marah-marah, atau pokoknya yang bahasa-bahasa tidak baik, hindari. Itu hanya guyon, Pak. Ya lebih bagusnya dihindari. Itu mengurangi pahalanya gitu. Iya. Jadi kita itu kan kesunahan. Kalau kita lakukan kita dapat pahala. Kalau tidak kita lakukan ya kita nggak dapat pahala. Ya sama-sama sudah kangelan ya diusahakan biar tambah pahala. Kan gitu lah. Prinsipnya kesunahan kan begitu. Yusabu liman fa'ala wala ya'qubu liman tarka. Prinsipnya kan itu. Jadi sunnah itu ya dikasih pahala bagi yang melakukan, mengamalkan, ya tidak dikasih hukuman bagi yang melakukannya. Itu kesunahan. Kalau dilakukan berarti dikurangi pahalanya. Enggak begitu cara memahaminya. Kalau melakukan perkataan buruk, berarti dia tidak dapat pahala kesunahan. Oh gitu. Nah, kalau dia menjaga mulutnya, dia dapat pahala kesunahan. Kalau puasanya, wajibnya, ini kan beda sama sunnahnya. Beda. Kalau kita bahas area sunnah, ya sekitar area sunnah. Ini kita lakukan atau tidak kita lakukan, tidak akan mengganggu kewajibannya, enggak. Beda kamar. Oh gitu ya. Ya, puasanya tetap. Cuman kita tidak dapat pahala menjaga mulut kita dari perkataan yang mungkar. Karena menjaga mulut dari perkataan yang buruk itu adalah kesunahan puasa. Jadi kalau kita mulutnya masih sering berkata yang buruk-buruk itu, ya kita nggak dapat pahala kesunahannya. Sunahan apa? Sunahan menjaga mulut kita dari berkata yang tidak baik. Kalau kita menghindari itu, mulut kita tidak bicara yang buruk-buruk, berarti kita dapat pahala kesunahan menjaga mulut dari perkataan yang seperti itu. Ini berkaitan dengan 3 hal yang menjadi kesunahan dalam berpuasa. Semoga kita semua bisa memahami ini, menjadikan ini sebagai nasihat. Ingat, takjilul fitri awal dalam berbuka, terus takhir sahuri, mengakhirkan dalam makan sahur, dan yang terakhir tarkul hajri,
menghindarkan diri atau meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.